Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia memiliki ruang dan waktu yang begitu banyak selama hidupnya. Dari sekian banyak waktu yang dimiliki, manusia akan membagi waktu tersebut sebagaimana yang ia kehendaki. Sebagian untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagian yang lainnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Manusia dituntut juga untuk bisa mengambil waktu tertentu yang akan digunakan untuk beribadah secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang tidak terikat oleh waktu sebagaimana sholat adalah ibadah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama waktu dan tempat tersebut merupakan tempat yang baik untuk membaca Al-Quran. Berkaitan dengan membaca Al-Quran, terdapat keterangan yang menyatakan mengenai waktu-waktu yang paling utama untuk membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW berkata, "Bacalah Al-Quran karena kelak ia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah satu dari sekian banyak dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menggambarkan orang Islam yang membaca Al-Quran dengan buah jeruk yang rasanya enak dan harum. Sementara orang Islam yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang rasanya manis tetapi tidak wangi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Seperti halnya sholat, membaca Al-Quran juga memiliki waktu-waktu tertentu yang sangat dianjurkan untuk membacanya. Menurut Imam Nawawi, waktu yang paling utama ialah ketika sholat. Adapun di luar sholat, waktu utamanya adalah pada paruh kedua di malam hari, setelah sholat subuh dan di antara maghrib dan isya. Dalam kitabnya Al-Azkar, Imam Nawawi menyatakan yang artinya, adapun waktu utama membaca Al-Quran di luar sholat ialah pada malam hari. Paruh kedua malam lebih utama dibanding paruh pertama. Disunahkan juga membaca ketika selang waktu maghrib dan isya. Sementara waktu siang yang dianjurkan ialah ketika usai sholat subuh. Pada prinsipnya, kapanpun membaca Al-Quran diperbolehkan. Tidak ada kemakruhan untuk membaca Al-Quran kapan saja. Bahkan, membaca Al-Quran di waktu yang dimakruhkan sholat sekalipun tetap diperbolehkan. Dari keterangan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah yang tidak terikat oleh waktu. Berbeda dengan sholat, umat muslim diwajibkan melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya sholat. Misalnya sholat zuhur harus dilaksanakan apabila sudah memasuki waktu sholat zuhur, yaitu apabila matahari telah tergelincir. Akan tetapi, membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran kapan saja dan tidak terbatas waktunya. Hanya saja perlu diperhatikan, meskipun begitu, kita juga harus memperhatikan lingkungan hidup kita. Tidak baik juga misalnya membaca Al-Quran dengan suara yang keras di waktu malam hari hingga mengganggu tetangga sekitar. Maka perlu juga memperhatikan lingkungan yang ada sehingga tidak menimbulkan pertentangan akibat rasa kurang nyaman yang timbul dari sebagian orang karena tidak memperhatikan atau menghargai orang lain. Berdasarkan keterangan di atas pula, dapat kita pahami bersama bahwa dalam satu hari satu malam terdapat waktu-waktu tertentu yang memang diutamakan untuk membaca Al-Quran. Pada waktu siang hari, waktu yang paling utama untuk membaca Al-Quran adalah setelah sholat subuh. Sedangkan pada malam hari, waktu yang diutamakan untuk membaca Al-Quran adalah pada waktu paruh kedua malam, atau dapat pula kita membaca pada sepertiga malam terakhir setelah menjalankan sholat tahajud. Itulah dua waktu yang diutamakan untuk membaca Al-Quran menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Meskipun demikian, bukan berarti tidak terdapat keutamaan bila membaca Al-Quran selain pada kedua waktu tersebut. Orang yang membaca Al-Quran akan selalu mendapatkan keistimewaan dan keutamaan yang besar yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh sebab itu,
Seandainya belum bisa membaca Al-Quran pada salah satu atau keduanya dari waktu tersebut, maka sebaiknya tetap membaca Al-Quran pada waktu yang kita miliki kapanpun. Meskipun cuma satu atau beberapa halaman saja, insya Allah akan tetap mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa termasuk orang yang ikhlas dalam membaca Al-Quran. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pembahasan waktu yang diutamakan untuk membaca Al-Quran. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.